Sobat Budi Rahayu, selamat pagi. Semoga keadaan Anda sehat dan juga baik hari ini. Bertemu lagi dengan saya Amanda dalam acara podcast Gizi Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar. Nah, hari ini sangat istimewa karena bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-65 dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Nah, untuk itu, hari ini mari saya ajak untuk bertemu ahli gizi senior dari Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu Blitar, yaitu Ibu Intan Kusumadiani STRGZ. Yuk ikut. Halo, selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi di Amanda. Moga silakan duduk. Halo Bu Intan, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Adik Amanda. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Bu Intan. Nah, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-65 dengan tema Pilih Makanan Gizi yang Berkualitas untuk Keluarga Sehat. Nah, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mengadakan program, yaitu pemberian makanan gratis untuk ibu hamil, balita, dan juga anak sekolah. Kira-kira bagaimana menurut Bu Intan? Iya, gizi itu penting ya memang. Akhir-akhir ini memang pemerintah sedang mencanangkan program pemberian makan gratis bagi ibu hamil, anak balita, dan anak sekolah. Seperti kita ketahui ya, gizi ini sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan yang berdaya saing. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan kita ya, Dek. Oh gitu. Ternyata itu gizi sangat berpengaruh ya Ibu ya. Kira-kira kalau seumpamanya dalam keluarga atau dalam setiap manusia itu kekurangan gizi, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi memang kemungkinan untuk kekurangan gizi ini bisa terjadi. Jadi nanti dampaknya akan terjadi masalah gizi seperti kegagalan fungsi pertumbuhan, perkembangan otak, hingga kecerdasan yang akan mengakibatkan produktivitas menurun dan apalagi juga bisa mengakibatkan munculnya penyakit degeneratif. Wah, ternyata gizi itu sangat penting ya Bu Intan. Berarti dalam setiap keluarga itu harus menyajikan makanan yang bergizi seimbang. Ya, betul sekali. Memang seorang ibu ya. Seorang ibu biasanya menyiapkan makanan bagi keluarga. Jadi seorang ibu pasti harus tahu mana makanan yang baik dan sehat bagi keluarga. Tetapi tidak hanya seorang ibu yang memiliki kewajiban untuk tahu bagaimana makanan yang bergizi, tetapi juga anggota keluarga yang lain. Oh ya, tadi Bu Intan telah menyampaikan tentang gizi seimbang. Kira-kira gizi seimbang itu apa sama dengan 4 sehat 5 sempurna? Oh, baik. Jadi memang dulu ya Dek ya, dulu memang itu sering dicanangkan tentang 4 sehat 5 sempurna, di mana 4 sehat 5 sempurna ini komponen susu ya, komponen susu itu digunakan sebagai penyempurna dari gizi. Padahal susu ini memang kandungannya memang hanya protein ya, tetapi untuk saat ini slogan tersebut sudah tidak sesuai lagi, sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu pemerintah gencar untuk mencanangkan makan gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Oh begitu rupanya. Selain susu tadi, adakah lagi perbedaan antara gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna? Jadi memang berbeda ya Dek, untuk 4 sehat 5 sempurna dan gizi seimbang. Jika 4 sehat 5 sempurna ini menyamaratakan kebutuhan gizi untuk semua orang dengan usia di atas 2 tahun. Sedangkan pada gizi seimbang ini lebih ditekankan pada perbedaan dilihat dari usia, status kesehatan, lalu aktivitas fisik. Sehingga memerlukan pedoman gizi seimbang yang memang berbeda dan sesuai dengan kebutuhan. Oh ya, Bu Intan tadi telah menyampaikan bahwa gizi seimbang itu mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan juga zat pengatur. Kira-kira apakah ada salah satu jenis bahan makanan yang mengandung semua jenis zat tersebut? Ya baik. Jadi sebenarnya tidak ada makanan yang mengandung semua dari zat
pembangun, zat tenaga, dan pengatur. Oleh karena itu, kita memang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, sehingga kebutuhan gizi kita tercukupi. Oh begitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Intan tentang makanan yang mengandung sumber zat tenaga. Kira-kira apa saja dan contohnya apa? Jadi akan saya jelaskan yang dimaksud dengan makanan sumber zat tenaga adalah makanan yang apabila kita makan ini memberikan kekuatan atau tenaga sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula ya. Dan diibaratkan seperti bensin. Jadi bensin ini kan bahan bakar mobil ya. Jika bensin dimasukkan dalam mobil, maka mobil bisa berjalan seperti semula. Begitu juga dengan makanan. Kita sebagai manusia membutuhkan makanan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Makanan sumber zat tenaga ini kadang kita tidak sadar ya, apa yang kita makan ini mengandung zat apa saja. Jadi makanan sumber zat tenaga ini banyak terdapat di nasi, mie, lalu kemudian bihun, kemudian umbi-umbian, kentang, dan masih banyak lagi. Oh begitu. Kalau untuk zat pembangun nih, kira-kira apa saja Bu Intan? Jadi makanan sumber zat pembangun adalah makan yang memberikan fungsi kepada tubuh kita untuk pertumbuhan, selain itu untuk perkembangan otak dan kecerdasan, dan untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Jadi diibaratkan seperti kita membangun rumah ya. Jadi membangun rumah itu bahan-bahannya kan ada bata, ada pasir, lalu ada semen, kemudian juga ada besi. Jadi kita bisa membuat rumah yang kokoh dan kuat. Begitu juga dengan tubuh kita. Kalau untuk contoh bahan makanan sumber zat pembangun ini banyak terdapat pada makanan yang sumber protein hewani dan protein nabati. Jadi protein hewani ini seperti ayam, lalu daging sapi, ikan, telur, dan produk-produk hasil dari olahannya seperti susu yang seperti tadi Adik Amanda sampaikan ya. Lalu untuk protein nabati ini banyak kita dapatkan pada produk kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti yang tiap hari kita konsumsi ya, yaitu tahu dan tempe. Apabila kebutuhan gizi kita terhadap zat pembangun ini terpenuhi, maka fungsi pertumbuhan, perkembangan otak, kecerdasan, dan regenerasi sel-sel ini bisa berjalan dengan baik. Kalau begitu, kurang satu nih Bu Intan, yaitu zat pengatur. Kira-kira zat pengatur itu apa dan juga contohnya? Jadi yang dimaksud dengan makanan sumber zat pengatur adalah makanan yang bisa memberikan manfaat untuk melancarkan fungsi organ dan segala proses metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi ibarat Pak Polisi ini ya, Pak Polisi yang bertugas untuk melancarkan jalannya lalu lintas di jalan sehingga tidak macet. Begitu juga dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Oh begitu. Kira-kira contoh bahan makanannya apa saja Bu Intan? Makanan sumber zat pengatur ini banyak terdapat dalam sumber vitamin dan mineral. Vitamin mineral ini salah satu contohnya seperti vitamin A. Vitamin A ini banyak terdapat dalam sayuran dan buah yang berwarna, lalu kuning telur, kemudian wortel. Jadi setiap hari kita mengkonsumsi makanan memang diharapkan harus ada sayuran. Selain itu juga ada mineral seperti mineral zat besi. Mineral zat besi ini banyak terdapat dalam daging yang berwarna merah. Selain itu terdapat pada sayuran yang berwarna hijau. Jadi memang alangkah baiknya dalam setiap sajian makanan ini mengandung vitamin dan mineral. Jadi tidak hanya karbohidrat, protein, lemak, tetapi juga harus memperhatikan vitamin dan mineral. Wah, ternyata bahan makanan yang sering kita jumpai sehari-hari itu tidak harus mahal ya? Iya, betul sekali. Jadi makanan yang bergizi seimbang, tidak harus makanan yang mahal. Masih bisa kita temui dengan mudah makanan-makanan yang dengan harga terjangkau seperti telur atau mungkin ikan air tawar seperti ikan nila, ikan patin atau mujair. Lalu bagaimana pengaplikasiannya supaya keluarga kita tetap sehat? Jadi pedomannya memang sangat mudah. Untuk saat ini kita mengacu pada pedoman isi piringku, sehingga kebutuhan gizi kita memang bisa terpenuhi dengan cukup. Wah, apalagi itu isi piringku? Sepertinya menarik, bisa dijelaskan?
Jadi konsep isi piringku ini memang sudah disusun oleh Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan jumlah bahan makanan dan minuman. Selain itu juga terkait besar porsi yang memang harus kita konsumsi untuk setiap kali makan sehingga mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Oh, jadi dalam isi piringku itu ada apa saja, Bu Intan? Jadi dalam konsep isi piringku ini, dalam satu piring setiap kali makan berisi setengahnya adalah sayuran dan buah dan setengahnya berisi makanan pokok dan lauk pauk. Sedangkan untuk pembagiannya perlu diperhatikan apabila berat badan normal, maka pembagiannya yaitu setengah piring berisi 2/3 diisi dengan sayur dan 1/3-nya berisi buah. Sedangkan separuhnya lagi 2/3-nya berisi makanan pokok dan 1/3 berisi lauk pauk. Sedangkan konsep isi piringku untuk orang yang obesitas ini juga berbeda. Kita menggunakan konsep isi piringku model T dengan pembagian yaitu setengahnya berisi sayuran dan buah dan 1/4-nya berisi makanan pokok, lalu yang 1/4 sisanya berisi lauk dan pauk. Berarti untuk semua kalangan usia dari status gizi normal dan juga obesitas itu status gizinya atau asupan gizinya sangat diperhatikan ya? Betul sekali Dek Amanda, jadi tidak hanya kita mengkonsumsi makanan gizi seimbang ya. Jadi yang perlu diperhatikan asupan cairan yang kita konsumsi satu hari, yakni minum air putih sebanyak 8 gelas. Selain itu juga kita harus membiasakan cuci tangan dan aktivitas fisik. Mengkonsumsi cairan sebanyak 8 gelas per hari ini kita akan mendapatkan manfaat, yaitu yang salah satunya mengurangi dehidrasi. Kemudian selain itu juga untuk menjaga kelembapan kulit, lalu mencegah terjadinya kanker kandung kemih dan juga untuk mengontrol kalori. Oh begitu. Kalau untuk cuci tangan pakai sabun, seperti yang digaungkan pemerintah yang lalu atau bagaimana Bu Intan? Iya betul sekali. Jadi memang cuci tangan ini wajib hukumnya ya, sebelum dan sesudah makan. Dan cuci tangan yang benar ini adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir ya kurang lebih sekitar 20 detik. Dengan cuci tangan ini maka kita akan terhindar dari virus atau bakteri bahkan kuman ya yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Cuci tangan sendiri ini mencegah kita dari penyakit seperti diare, hepatitis A dan cacingan. Memang benar yang seperti yang digaungkan oleh pemerintah mengenai gerakan cuci tangan ini karena untuk mencegah terjadinya berbagai macam penyakit dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terutama bagi anak-anak. Oh begitu. Kalau untuk aktivitas fisik sepertinya, untuk manfaatnya apa saja? Jadi aktivitas fisik ini sebenarnya lebih kita tekankan pada olahraga fisik yang sehari-hari yang bisa kita lakukan ini minimal 30 menit per hari. Jadi manfaat yang kita peroleh dengan melakukan aktivitas fisik yang pertama membakar kalori, lalu yang kedua bisa mencegah timbulnya penyakit, dan yang ketiga yaitu kita menjaga kesehatan mental kita. Wah, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang luar biasa Ibu Intan. Semoga yang Bu Intan paparkan sangat bermanfaat untuk sahabat Budi Rahayu sehingga bisa menyiapkan untuk makanan bergizi untuk keluarga dan generasi selanjutnya. Demikian tadi podcast hari ini, semoga memberikan manfaat untuk semua sahabat Budi Rahayu. Kami mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke-65. Mari kita pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Salam sehat.